Halo semua, saya mendapatkan banyak komentar dari teman-teman muslim yang berkata bahwa orang pintar masuk Islam. Bahkan ada yang memberikan saya daftar nama-nama orang pintar yang masuk Islam. Tetapi ada satu hal yang kurang dilihat oleh teman-teman yang muslim. Orang pintar yang masuk Islam itu pintar ngapain? Jadi pada video ini kita akan bahas beberapa orang yang teman-teman katakan pintar itu ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Nah, pertama saya mau tes pengetahuan teman-teman dulu ya. Apakah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Abraham mati dibunuh oleh Bani Israel? Hah? Gak tahu? Ya sudah, kalau nggak tahu, jangan sok tahu ya. Sekarang saya berikan kisi-kisinya ya. Adam adalah manusia generasi pertama. Dia meninggal pada usia 930 tahun. Nuh adalah manusia generasi ke-10 keturunan Adam. Abraham adalah manusia generasi ke-20 dari Adam. Manusia yang bernama Israel adalah Yakub, cucunya Abraham. Manusia yang bernama Yahudi adalah Yehuda, anaknya Yakub. Musa adalah manusia generasi ke-26 keturunan Adam, yang merupakan keturunan Yakub juga. Ketika zaman Musa inilah pertama kalinya ada yang disebut bangsa Israel. Jadi mungkin nggak Adam, Nuh, dan Abraham dibunuh oleh Bani Israel? Nggak mungkin ya, karena zaman Adam, Nuh, dan Abraham belum ada yang namanya Bani Israel. Nah, mungkin nggak Abraham dipanggil ke Makkah untuk mengislamkan orang Yahudi? Nggak mungkin ya, karena leluhurnya orang-orang Yahudi itu adalah cicitnya Abraham. Yuk sekarang kita dengar apa yang diajarkan oleh Yahya Waloni. Yahya Waloni ini sempat menjadi orang pintar nomor 1 loh di dalam daftar orang pintar yang masuk Islam. Israel tukang bunuh nabi. Hanya 2 nabi yang lolos dari tangan berdarah Yahudi. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari Palestina itu negeri kelahiran Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan, Ibrahim, tinggalkanlah negerimu, pergilah kamu ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Kenapa Ibrahim diperintahkan ke Makkah dan tandus dan gersang? Karena orang Yahudi tidak mau mengakui agama Islam. Nah, bagaimana? Pinter gak Yahya Waloni? Kalau kamu berkata bahwa Yahya Waloni pintar, itu bukan karena Yahya Waloni benar-benar pintar, tetapi karena kamu lebih bodoh daripada Yahya Waloni. Jadi orang seperti Yahya Waloni ini bukan orang pintar, tetapi orang yang kamu sangka pintar. Paham ya? Jadi kalau kamu lebih bodoh daripada Yahya Waloni, kamu jangan sok pintar. Nah, kalau kamu mau lihat beberapa orang yang kamu sangka pintar lagi, silakan ke instagram.com/tanpa-ragi. Di situ kamu bisa melihat betapa pintarnya Irene Handono dan Felix Xiao. Oke? Jadi jelas ya? Jenis orang pintar pertama yang masuk Islam adalah orang yang kamu sangka pintar. Nah, coba sekarang saya mau tanya kepada kamu. Kalau kamu adalah seorang Sunni, apakah mungkin kamu mau menjadi salah seorang pemimpin Syiah? Atau dibalik, kamu adalah seorang Syiah, apakah mungkin kamu mau menjadi salah seorang pemimpin Sunni? Nggak mungkin kan? Kalau kamu adalah seorang Sunni, mungkin nggak kamu mengarahkan anak kamu menjadi aktivis Syiah? Nggak mungkin juga kan? Nah, Katolik bukan anggota PGI. PGI itu adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
yang Protestan. Jadi nggak mungkin seorang Katolik menjadi ketua PGI. Dan anggota PGI nggak mungkin mengaku sebagai keluarga Katolik. Dan yang lebih nggak mungkin, seorang Protestan mengarahkan anaknya menjadi pastor di Katolik. Paham ya? Yuk sekarang kita lihat ini. Ustadz Stephen Indra Wibowo, Ketua Mualaf Center. Yang namanya ketua, pasti pinter dong. Yuk kita lihat dia pinter ngapain. Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Jelas ya, dia mengaku berasal dari keluarga Katolik, ayahnya adalah ketua PGI. Jadi Ustadz Stephen Indra Wibowo ini pinter ngapain? Pinter bo? Ya itu. Jelas ya? Nah, sekarang satu lagi nih, yang paling pintar, Ustadz Bangun Samudra. Pinter banget orangnya. Pinter ngapain teman-teman? Udah bisa tebak? Pinter bo? Ya itu. Lulusan S2 khayalan yang gak pernah ada di Pacitan Roma. Jelas ya? Saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Jelas ya? Orang-orang pintar yang masuk Islam adalah orang-orang yang pintar ngapain? Ya, dan kalau kamu berkata bahwa mereka pintar, berarti kamu bohong. Ya, itu. Jadi sekarang saya mau bertanya nih kepada teman-teman yang Muslim. Kok kamu mau sih dibodoh-bodohin dan dibohongin melulu oleh orang-orang macam begitu? Itu ustadz-ustadz kamu loh. Guru-guru kamu. Guru-gurunya kasih contoh berbohong. Murid-muridnya bagaimana? Apakah kamu beragama untuk dibohongi dan untuk berbohong? Yuk sekarang kita lihat statistik ini. Rata-rata IQ negara-negara di dunia. Indonesia peringkat ke-20 dengan rata-rata IQ 87. Arab peringkat ke-23. Lebih di bawah daripada Indonesia. Dengan rata-rata IQ 84. Apakah kamu masih tidak sadar, kamu disuruh menghafal apa yang kamu tidak mengerti adalah cara untuk membuat kamu bodoh. Dan kamu dipuji-puji oleh para ustadz karena kamu hafal, cuma supaya kamu merasa pintar. Orang-orang yang paling kasihan adalah orang-orang bodoh yang merasa dirinya pintar. Udah ditipu, masih berpikir bahwa penipunya adalah pahlawan. Berhentilah dari kebodohan guys. Tidak ada kebenaran di dalam dusta. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kamu semua. Pagi-pagi, pulang petang-petang, pala pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Harta kamu sibuk dan susahkan diri. Mari telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, malam
pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Atau kamu sibuk dan susahkan diri, mari ya telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang.